Gitu, Oh, Ci. sudah ya? Oke, Oke, thank you, thank sudah, you. sudah, sudah. Oke. Sudah, Thank you. sudah, direkod. Oke, sip. Jadi ini apa namanya adalah gambaran sektor koperasi dan juga mutual di Australia. Itu atau secara umum lagi kalau misalnya dilihat di Australia itu 8 dari 10 orang Australia itu adalah anggota baik itu koperasi atau mutual di sini. Itu jadi dari 33,3 juta orang itu sekitar 80%-nya berarti dari warga Australia itu adalah anggota koperasi dan juga mutual atau mutual. Nah, mungkin kita mulai dulu dari prinsip-prinsip dasarnya nih. Apa namanya koperasi dan mutual. Kita mulai dari definisinya dulu mungkin. Kalau untuk secara definisi mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan definisi koperasinya ICA ya, Aliansi Koperasi Dunia. Kalau koperasi itu adalah perkumpulan otonom individu bersatu secara sukarela, terus memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikelola secara demokratis. Jadi kata kuncinya perusahaan dimiliki bersama, dikelola secara demokratis. Nah, mutual itu sebenarnya definisinya juga mirip-mirip sama koperasi. Perkumpulan sukarela dari individu atau badan hukum, jadi anggotanya bukan hanya individu, bisa juga badan hukum lain, yang tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan anggotanya. Jadi memang dia service-based orientation ya, dan bukan cuma profit-based orientation. Operasinya berdasarkan prinsip solidaritas antara anggota, di mana anggota juga turut serta dalam tata kelola bisnisnya. Jadi hampir sama sebenarnya koperasi dan mutual ini kalau secara definisi. Ini kata kuncinya, persamaan dari koperasi dan mutual ya. Jadi CME, Koperasi dan Mutual Enterprises, organisasi yang dimiliki anggota sama. Terus satu atau lebih tujuan ekonomi dan sosial sama juga. Terus pengelolaannya demokratis, anggota turut terlibat dalam tata kelola sama juga. Kalau kita masuk ke prinsip-prinsipnya sekarang. Nah, kalau di prinsip-prinsip koperasi, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan 7 prinsip koperasinya ICA, dari keanggotaan sukarela dan terbuka, kontrol demokratis oleh anggota, jadi one man one vote, terus perwakilan anggota misalnya di kepengurusan gitu. Terus partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan, informasi, kerjasama antar koperasi, concern kepada komunitas. Ini adalah prinsip-prinsip koperasi yang mungkin teman-teman sudah familiar. Sekarang kita lihat dengan prinsip-prinsipnya mutual. Prinsip mutual itu ada 6. Jadi prinsipnya yang pertama, tidak adanya saham. Jadi mutual itu sebenarnya pada prinsipnya nggak menerbitkan saham atau penyertaan modal anggota. Jadi nggak ada modal anggota yang masuk gitu ke mutual. Yang kedua, free atau open membership, sama juga ini kalau yang ini sama koperasi. Jadi keanggotaan yang terbuka untuk semua yang memenuhi syarat. Terus yang ketiga, solidaritas anggota, ini juga sama koperasi. Lalu yang keempat, tata kelola demokratis, satu orang satu suara, sama juga dengan koperasi. Independensi sama juga dengan koperasi, cuma memang mutual ini dia lebih firm, biasanya tidak bebas dari campur tangan pemerintah dan biasanya tidak diberi subsidi oleh pemerintah gitu. Terus profit sharing-nya terbatas. Nah, ini mungkin yang agak membedakan dari koperasi juga. Jadi profit sebenarnya dapat dibagikan. Profit itu artinya surplus SHU gitu ya. Sebenarnya bisa dibagikan oleh mutual. Sebentar, sorry. Ini lampunya mati di sini. Oke, karena setiap 30 menit dia mati sendiri lampunya. Jadi profit itu bisa, jadi SHU itu bisa dibagikan, didistribusikan ke anggota, tapi diutamakan direinvestasikan, artinya ditahan, di withhold gitu ya di koperasi. Jadi profit yang didapat tahun itu biasanya ditahan di koperasi, itu digunakan untuk meningkatkan layanan koperasi. Untuk meningkatkan layanan mutual. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari prinsip mutual ini, nomor 1 dan nomor 6 itu yang agak membedakan dengan koperasi. Lalu masuk lagi, kita coba head to head kan antara koperasi dan mutual. Kalau koperasi itu usaha bersama untuk kepentingan anggota,
Sama mutual juga sama ya untuk kepentingan anggota juga. Sorry. Sorry sebentar. Kalau anggota koperasi itu bisa merupakan individu, koperasi primer kan biasanya anggotanya orang per orang individu, atau misalnya koperasi-koperasi lain ya, koperasi sekunder. Bisa juga pekerjanya, atau kalau misalnya di koperasi multi pihak itu bisa pemangku kepentingan lain. Itu jadi nggak harus orang yang menggunakan produk atau jasanya koperasi, tapi bisa juga stakeholder lain. Kalau misalnya di koperasi multi pihak. Nah, ini yang membedakan dengan mutual. Mutual ini dimiliki oleh anggota, di mana anggotanya ini mendukung mutual dengan menggunakan layanannya. Jadi anggota itu adalah orang-orang yang memang menggunakan layanan mutual. Gitu. Dan anggota ini biasanya bisa juga individu dan yang menggunakan layanan organisasi juga bisa badan hukum lainnya. Jadi agak-agak mirip consumer kooperatif sebenarnya, koperasi konsumen, hanya tanpa penyertaan modal anggota. Gitu ya. Secara prinsip sama-sama one man one vote. Terus kalau koperasi itu bisa menerbitkan saham untuk anggota atau modal saham ya share capital, bisa juga modal pendidikan anggota dan lain-lain. Yang dimana anggota memang di situ menyertakan uangnya sebagai modal koperasi, simpanan-simpanan misalnya. Gitu. Nah, sementara kalau mutual itu tidak menerbitkan saham tadi ya, atau memperoleh penyertaan modal dari anggota. Nah, terus perbedaan lainnya, ekuitas koperasi, modal koperasi biasanya berasal dari simpanan atau modal anggota lainnya. Kalau dilihat di laporan keuangan, biasanya ekuitas itu berasal dari ada simpanan anggota di situ. Kalau di mutual, ekuitas mutual itu berasal dari retained earnings, laba yang ditahan, jadi setiap tahun itu diakumulasikan. Begitu. Ini salah satu contoh mutual di Australia. Ada yang namanya HCF, Hospitals Contribution Fund. Di Australia ini dia merupakan mutual enterprise di bidang asuransi kesehatan. Jadi HCF ini salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Australia. Bahkan dia juga masuk top 300 koperasi dan mutual terbesar di dunia berdasarkan World Cooperative Monitor. Jadi apa namanya memang dia mutual yang besar sekali gitu ya. Nah, fitur di HCF kalau kita lihat, yang pertama tujuan bisnisnya untuk provide value untuk konsumennya, untuk pemegang polisnya. Jadi hampir sama kayak misalnya kita BPJS nih, kita konsumennya BPJS gitu. Nah, kalau misalnya ini kita konsumennya HCF berarti kita anggotanya dari asuransi itu. Keanggotaannya itu terdiri dari konsumen individual atau juga bisa perwakilan anggota, bukan perwakilan individu itu kalau misalnya basis anggotanya besar biasanya ada proksi-proksi atau perwakilan anggota. Terus anggota di sini nggak berkontribusi modal, tapi hanya membayar polis asuransi gitu. Jadi kayak kita misalnya BPJS tiap bulan bayar berapa, nah itu apa namanya mutual itu modalnya dari situ. Karena itu kan uang hilang, itu tidak terakumulasi menjadi modal anggota. Gitu ya. Terus manfaat anggota, apa manfaat anggota itu ya layanannya dari si mutual ini. Itu dan juga harganya mungkin yang lebih kompetitif begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kalau gitu mutual memperoleh pendanaan? Meskipun secara umum mutuals ini biasanya mereka punya dana operasional yang cukup, mereka cukup profitable, lebih besar-besar dari koperasi kadang-kadang kalau di Australia. Namun untuk ekspansi bisnis, untuk pengembangan bisnis baru, mutual ini ternyata ada kesulitan juga karena terbatasnya tadi instrumen permodalan. Dia nggak bisa menarik modal dari anggota. Nah, ini ternyata apa namanya jadi permasalahan juga kalau di Australia gitu. Akhirnya setelah proses advokasi dari BCCM ini Business Council of Cooperative and Mutual, semacam council lembaga yang apa namanya lembaga payung dari koperasi dan mutual di Australia. Jadi mereka advokasi nih ke pemerintah. Kalau mutual itu juga sebenarnya butuh
instrumen-instrumen modal lainnya. Karena kalau misalnya mereka mau ekspansi itu kurang, hanya dari akumulasi profit saja. Jadi di bulan April 2019, Parlemen Australia mengesahkan undang-undang yang yang mengesahkan bahwa boleh mutual itu punya MCI, Mutual Capital Instrument, sebagai instrumen modal khusus untuk mutual. Nah, MCI ini seperti jenis saham baru yang hanya bisa diterbitkan oleh mutual, yang memungkinkan mutual ini untuk mengumpulkan modal investasi untuk anggota dan juga non-anggota. Gitu. Nah, tapi struktur kepemilikannya dari instrumen permodalan ini, MCI ini, itu tetap tidak mengubah esensi one man one vote. Gitu. Jadi tetap aja walaupun yang punya instrumen yang lebih besar dari yang lain, tetap saja esensinya one man one vote. Jadi baru banget sebenarnya kalau di Australia. Nah, di November 2020, Australian United, ini salah satu juga perusahaan insurance terbesar di Australia, itu menjadi mutual pertama di Australia yang dia menerbitkan MCI ini, Mutual Capital Instrument. Nah, Australia menjadi negara setelah beberapa negara lain yang punya yang mengubah legislasinya untuk memfasilitasi instrumen permodalan ini. Gitu. Jadi ternyata ini masalah di mutual juga loh, mereka butuh ternyata instrumen permodalan lain. Tapi ada beberapa persyaratan terkait MCI ini kalau misalnya di Australia. Yang pertama, MCI itu adalah akses modal untuk pembiayaan produk atau layanan baru dan untuk ekspansi bisnisnya mutual. Gitu. Jadi misalnya kayak Australian United, dia membuka MCI gitu untuk anggota itu karena dia mau membuka layanan baru, unit baru di bidang aged care, gitu, di bidang panti jompo. Nah itu jadi di situ dia baru bisa mengeluarkan MCI. Jadi MCI nggak semata-mata karena diperbolehkan untuk mutual itu dia langsung mengeluarkan begitu saja, tapi harus syaratnya itu untuk pembiayaan produk atau layanan baru misalnya, atau untuk ekspansi. Nah, yang kedua, tidak ada mutual yang boleh menerbitkan MCI lebih dari 49% dari nilai total neraca keuangannya. Gitu, kalau misalnya lihat di balance sheet, di neraca keuangan, dilihat di sebelah aset ya atau utang dan modalnya berapa. Nah, MCI yang diissue oleh mutual ini nggak boleh melebihi 49% dari nilai itu. Terus sekarang kita akan mendiskusikan mengenai distribusi SHU dan juga tata kelola di koperasi dan juga mutual enterprises. Mungkin saya akan mengajak dulu teman-teman untuk lebih mengenal mengenai kategori atau klasifikasi koperasi di Australia. Jadi kalau di Australia, koperasi itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu distributing cooperative dan non-distributing cooperative. Nah, kalau distributing cooperative atau for-profit cooperative, itu adalah koperasi yang bisa mendistribusikan, bisa membagikan semua atau sebagian dari SHU-nya kepada anggota yang aktif. Jadi dia diperbolehkan untuk mendistribusikan atau membagikan SHU-nya, baik semua atau sebagian, kepada anggotanya. Nah, distribusi koop ini itu juga dia harus memiliki modal saham dan anggota harus memiliki jumlah saham minimum gitu yang ditentukan oleh koperasi. Kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan ya, itu distributing kooperatif. Jadi ada surplus, ada profit yang dihasilkan di tahun itu sebagian dibagikan kembali ke member-member di situ dan sebagian diinvestasikan kembali ke bisnisnya koperasi. Itu jadi distributing kooperatif dia boleh mendistribusikan SHU-nya. Sementara yang kedua, non-distributing cooperative, ini adalah koperasi yang nggak boleh membagikan SHU-nya ke anggota. Jadi semua keuntungan, semua profit, semua SHU itu harus digunakan, balik lagi, direinvestasi lagi, diputar lagi untuk mencapai tujuan koperasinya. Gitu. Jadi
di sini koperasi nggak perlu sebenarnya mengeluarkan saham kepada anggotanya, tapi juga nggak dilarang. Kalau dilihat di gambar sebelah kanan, non-distributing kooperatif di situ, kalau misalnya ada ada surplus, ada profit, ada SHU di tahun tersebut, itu nggak balik ke member, tapi semuanya diinvestasikan lagi ke dalam kooperasinya. Bagaimana dengan mutuals? Mutuals juga sama perlakuannya dengan koperasi di Australia. Dapat berupa distributing mutuals atau non-distributing mutuals, walaupun yang terakhir non-distributing lebih banyak digunakan di sini ya. Jadi distributing mutuals kalau dia bagi-bagi surplus ke anggota, bagi SHU, kalau non-distributing itu tidak membagikan surplus ke anggota. Nah, surplus yang nggak didistribusikan, SHU yang tidak didistribusikan itu diakumulasi lagi jadi modal koperasi. Nah, ini mungkin kalau mau head-to-head-nya antara distributing dan non-distributing kooperatif, kalau dilihat di situ, kita lihat yang pertama misalnya dari minimum number of members. Jadi jumlah minimal dari anggota koperasi dan mutuals, CME, di distributing kooperatif 5, sama di non-dis juga 5. Gitu. Minimum pengurus pengawas 3 sama juga. Terus share capital, modal saham. Kalau di distributing kooperatif itu ya, jadi mereka bisa mengeluarkan modal saham. Di non-distributing bisa memilih. Mereka mau mengeluarkan modal saham atau enggak. Nah, terus sumber dari pendanaan operasionalnya dari mana? Kalau di distributing co-op dan mutual itu dari share capital, dari modal saham tadi, terus dari operasional bisnisnya koperasi, dan juga dari subscription. Itu kayak pendaftaran anggota atau misalnya simpanan pokok di Indonesia. Nah, kalau di non-distributing, tadi kan bisa memilih. Kalau share capital berarti sama, tadi kayak distributing. Tapi kalau misalnya dia nggak ada modal saham, berarti dia pendanaannya hanya dari operasional bisnisnya koperasi dan mutual, atau dari subscription, dari simpanan pokok, dan juga dari grant funding gitu, dari hibah misalnya. Service to members-nya sama. Terus apakah yang keempat bisa nggak mendistribusikan profit ke members, SHU ke members, distributing kooperatif itu bisa, non-distributing itu nggak bisa tadi. Terus setelah itu bisa nggak reinvest profitnya lagi SHU untuk improve member service. Itu kalau distributing kooperatif ya, tapi itu keputusan pengurus. Tapi kalau non-distributing itu harus. Jadi memang harus semuanya didistribusikan lagi ke kooperasinya. Gitu. Terus setelah itu share capital, modal saham apakah bisa dikembalikan ke member? Di distributing kooperatif yes, harus. Sementara di non-distributing, kalau misalnya dia punya modal saham, ya bisa dikembalikan ke member. Kalau misalnya dia tidak punya modal saham, berarti ya enggak gitu. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kooperasinya bangkrut gitu, kooperasinya tutup? Kalau di distributing kooperatif itu kalau ada kelebihan asetnya, itu maka dibagikan untuk member. Tapi di non-distributing, itu surplus asetnya itu diberikan ke organisasi lain yang punya tujuan yang sama dengan kooperasi atau mutualnya. Gitu. Terus modal saham kalau misalnya masih ada, itu dikembalikan lagi ke membersnya. Begitu. Nah, ini biasanya kalau pembagian atau distribusi SHU itu berdasarkan namanya patronage refund. Ini juga sudah biasa di Indonesia ya, berdasarkan partisipasi anggota. Jadi mekanisme di mana koperasi ini mendistribusikan SHU kepada anggota secara proporsional dengan tingkat partisipasinya. Gitu. Ini contoh koperasi yang mendistribusikan SHU-nya di Australia. Ada yang namanya GFC, Geraldton Fishermen Cooperatives. Ini koperasi perikanan di Australia. Dia merupakan pengekspor lobster terbesar di dunia. Semua anggotanya adalah pemilik saham, terus tata kelolanya one man one vote. Nah, sebagai distributing kooperatif, GFC ini membagikan SHU dalam bentuk bonus loyalitas tadi ya. Jadi sebanyak volume pasokan ikan yang diberikan oleh setiap anggota koperasi oleh nelayannya sepanjang musim gitu. Nah, terus
Contoh lagi yang lain dari distributing kooperatif ada namanya Capricorn Society. Ini juga top 300 koperasi and mutual di dunia. Dia koperasi produsen otomotif di Australia dan Selandia Baru. Itu sama, dia juga apa namanya, menawarkan saham sama anggotanya, terus dia juga membayar dividen atau SHU tiap bulannya. Kalau non-distributing kooperatif, nah biasanya kalau untuk koperasi yang non-distributing itu banyak diadopsi model ini sama koperasi-koperasi yang berbasis komunitas atau layanan sosial. Contohnya kayak Nundah Community Enterprises Cooperative, NCSC, itu dia menyalurkan tenaga kerja dan juga memberikan pelatihan untuk tenaga-tenaga kerja yang difabel gitu. Jadi NCSC ini membiayai aktivitasnya dengan modal dari hibah, dari grant, dan juga dari keuntungan operasional yang dia nggak dibagikan ke anggota, keuntungan operasionalnya. Gitu. Nah, tadi ini, kalau mutual tadi saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, kalau mutual itu biasanya non-distributing, kalau di Australia. Ini contohnya adalah Civic Risk. Civic Risk ini mutual yang dia anggotanya adalah Pemda-Pemda, pemerintah daerah di Australia. Ada 26 Pemda di Australia yang menjadi anggotanya Civic Risk. Dia itu layanannya manajemen risiko dan juga mitigasi risiko. Dia non-distributing mutual. Dia tidak mengeluarkan saham atau modal anggota. Anggota hanya membayar kontribusi ke Civic Risk Mutual. Profit SHU tidak didistribusikan kepada anggota, melainkan ini yang diakumulasi tiap tahun. Gitu. Nah, ada tahun-tahun tertentu mungkin kayak misalnya pas COVID itu yang butuh anggota membutuhkan bisa didistribusikan, tapi itu hanya untuk kondisi khusus dan biasanya juga tidak sering terjadi. Gitu. Kalau untuk tata kelolanya, untuk CME itu hampir mirip-mirip, sama-sama memegang prinsip demokratis, one member, one vote. Nah, untuk CME yang size-nya besar, kayak di Indonesia juga ada sistem representasi, proxy representative. Nah, kalau di Australian Cooperative Law, boleh juga ada penunjukan direktur independen yang non-anggota, asal tidak melebihi dari jumlah direktur yang anggotanya. Nah, di Australia sendiri, tata kelola untuk kooperatif dan mutual enterprises ini namanya adalah mutual governance. Di mutual governance ini ada spektrumnya, spektrum mutual governance. Jadi spektrum ini kalau misalnya diibaratkan ya seperti spektrum, di ujung satunya ada yang tidak terlalu aktif anggotanya, di ujung satunya lagi ada yang sangat aktif anggotanya, gitu. Nah, kita lihat kalau yang di less active member governance relationship itu biasanya adalah apa namanya, yang kurang aktif itu biasanya adalah di consumer kooperatif dan mutual. Karena hubungannya anggota itu hanya sebagai pelanggan. Nah, ini biasanya dia less aktif. Kayak gitu. Sementara kalau misalnya untuk koperasi-koperasi produsen yang kepemilikan dia apa namanya, kepemilikan finansialnya besar, itu biasa lebih aktif gitu. Jadi ini proksinya. Kalau tingkat keterlibatan anggota dalam mekanisme tata kelola CME ini cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kepemilikan finansial mereka. Semakin banyak kepemilikan finansial di koperasi atau di mutual, itu akan semakin dia aktif gitu. Oleh karena itu anggota dalam CME biasanya CME atau koperasi-koperasi produsen yang dimiliki oleh produsen biasa lebih aktif dalam RAT, pemilihan pengurus dan kegiatan anggota lainnya. Nah, beda dengan ketika hubungan anggota itu sebagai pelanggan. Hal ini mengurangi tingkat keterlibatan aktif dalam CME, seperti misalnya di consumer kooperatif atau di mutual gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk memediasi ini antara dua kutub ini, antara dua spektrum ini, di tengah-tengah itu biasanya ada proxy member tadi, ada perwakilan anggota yang mewakili basis anggota yang lebih luas biasanya. Nah, ini bonus sedikit mengenai pelaporan keuangan CME. Jadi ini mungkin seperti di Indonesia ya, kalau di Australia koperasi dan mutual diwajibkan untuk melaporkan kepada kayak Dinkopnya gitu di masing-masing negara bagian. Terus laporan keuangannya juga berdasarkan klasifikasi
apakah koperasi atau mutual tersebut termasuk yang kecil, kategori kecil atau besar. Nah, yang kategori kecil di sini didefinisikan dalam Cooperative National Law kalau pendapatannya kurang dari 8 juta Australian dollar per tahun, terus nilai aset brutonya kurang dari 4 juta dolar, atau karyawannya setara atau kurang dari 30 orang dalam 1 tahun keuangan. Nah, koperasi yang tidak memenuhi setidaknya 2 dari kriteria itu, atau jika koperasi tadi atau mutual tadi memiliki penawaran saham dalam skala besar atau penawaran sekuritas lainnya kayak obligasi gitu. Nah, itu akan diklasifikasikan sebagai koperasi besar. Nah, koperasi besar berarti dia harus diaudit gitu ya. Auditnya itu harus sesuai dengan Australian Accounting Standard Board dan itu juga harus di-share kepada anggota. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada distributing mutuals dan kooperatif dan ada non-distributing tadi. Nah, distributing atau for profit CME tadi, kalau dia mengeluarkan saham anggota, punya simpanan anggota, ada modal dari anggota, itu disyaratkan oleh AASB, Australian Accounting Standard Board, untuk mengklasifikasikan modalnya tersebut sebagai liabilitas atau kewajiban atau hutang. Gitu. Jadi itu dianggap hutang, dianggap kewajiban. Kecuali kalau misalnya saham anggota atau simpanan anggota atau modal dari anggota tadi tidak dapat dijual atau ditarik kembali. Gitu. Nah, sementara modal anggota yang nggak bisa ditarik kembali tadi itu boleh diklasifikasikan sebagai ekuitas. Gitu. Terus juga AASB tadi mensyaratkan kalau koperasi yang menerbitkan debt instrumen tadi, instrumen-instrumen permodalan, instrumen hutang ke anggota, dia bertanggung jawab untuk publik dan oleh sebab itu dia harus menyusun General Purpose Financial Statement yang Tier 1 dan Tier 2, jadi benar-benar harus full recognition, measurement, dan juga disclosure. Mungkin itu dulu dari saya. Selanjutnya nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Dito. Silakan Mas Dito. Terima kasih Mbak Novita, menarik ya. Jadi eh, saya juga akhirnya terbuka apa namanya, ternyata segmentasi atau jenisnya itu ada juga ya di apa Australia terkait dengan yang distribution, ya distribution dan non distribution tadi ya, kaitannya dengan pembagian SHU. Nah itu nggak tahu di Indonesia itu kayaknya nggak ada itu. Rata-rata pakai SHU semua. Dan juga tadi kan ada ini ya. Syuting semua kalau di Indonesia ya. Ya. Jadi eh, mungkin yang menarik itu eh, ini ya Mbak tadi adanya yang non distribution ya. Itu mungkin apakah juga mereka itu menjadi salah satu apa saya bilang itu unit usaha untuk fundraisingnya orang-orang ini ya, filantropi ya mungkin ya. Karena itu kan juga kaitannya dengan oh ternyata mereka memanfaatkan dana hibah itu untuk melakukan roda bisnisnya, nah seperti itu. Nah itu mungkin nanti pertanyaan terakhir Mbak nanti dari saya mungkin. Dari itu mungkin teman-teman dulu mungkin ada pertanyaan. Ini ada baru masuk ini Mbak Najwa. Nah ini Mas Yahya sudah angkat tangan nih. Ini nunggu sebentar ya Mas ya Mbak Najwa dulu yang ini yang bertanya nih. Mutual berarti berbeda dengan koperasi ya. Mungkin bisa open mic Mbak Najwa. Eh, Terkait dengan pertanyaannya yang lebih detail, bagaimana setelah pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Novita. Baik, terima kasih Mas Dito, Pak Firdaus, sekaligus Bu Novi. Ini tadi di awal-awal saya masih bingung, kok ada perbedaan antara koperasi sama mutual. Sehingga karena sistem fleksibilitasnya lebih enak di mutual, maka tadi awalnya aku berasumsi, oh ternyata koperasi berbeda dengan mutual. Cuman setelah melihat penjelasannya dari awal sampai akhir, oh ternyata mutual masih berkaitan juga dengan koperasi ya. Cuman berbedanya lebih detailnya di mana ya? Aku masih belum terlalu paham sih. Apakah karena skala besar dan kecilnya dari koperasi itu tersebut atau apa ya hak-hak dan kewajiban lainnya yang memang sudah berbeda gitu. Terima kasih.
Iya, ini langsung Mas Dito. Oke, tergantung Mbak Novita mau menjawab Oh iya, langsung atau sekalian ya, di. saya jawab langsung aja ya, Oke, biar nggak oke, lupa. oke. Ya Mbak Najwa, kalau dilihat memang hampir mirip gitu, benar-benar hampir mirip antara koperasi dan mutual ya. Tadi apa namanya, makanya kalau misalnya di sini itu diklasifikasikan atau dikategorikannya dalam satu bracket khusus cooperative and mutual enterprises CME langsung. Jadi nggak koperasi sendiri, tapi cooperative and mutual. Tadi kalau misalnya dilihat secara head to head sebenarnya perbedaannya itu di dua hal ya. Pertama itu tadi kalau sebenarnya di prinsip utamanya mutual itu kan dia tidak collect, dia tidak mengumpulkan modal untuk dari anggotanya gitu. Jadi nggak ada simpanan dari anggotanya gitu. Jadi itu sebenarnya sebelum ada MCI tadi, Mutual Capital Instrument tadi. Jadi sebenarnya dia nggak ada simpanan dari anggota sehingga dia tidak ada kewajiban untuk membagikan SHU di akhir tahun kayak gitu. Jadi SHU-nya ya apa namanya balik lagi ke koperasi gitu, balik lagi ke mutual, sorry, balik ke mutual untuk apa namanya diputar lagi gitu. Yang kedua, kalau tadi kan berarti dari permodalan bedanya. Yang kedua dari anggota. Nah, kalau misalnya anggotanya koperasi ini kadang kan nggak hanya konsumennya saja, kayak consumer kooperatif, tapi bisa anggotanya itu adalah pihak-pihak lain, stakeholder lain, pemangku kepentingan lain, itu bisa jadi anggota koperasi. Sementara kalau mutual itu memang dia khusus apa namanya anggotanya sebagian besar memang adalah konsumennya karena dia memang kayak misalnya makanya mutual itu banyak dia menyasar industri-industri kayak perbankan, asuransi gitu, di mana anggotanya itu ya memang adalah konsumen gitu, jadi konsumennya gitu. Nah itu mungkin kayak gitu Mbak Najwa. Jadi dari tadi dari struktur permodalan dan juga dari tadi anggotanya gitu. Kalau anggota koperasi mungkin bisa lebih beragam, bisa dari berbagai apa namanya pihak. Kalau misalnya anggota mutual itu biasanya adalah konsumennya saja yang menggunakan layanannya aja gitu. Jadi mutual itu kalau misalnya saya agak boleh menyederhanakan sedikit seperti koperasi konsumen tapi tanpa permodalan, tanpa modal dari anggotanya begitu. Dan juga apa namanya tanpa membagi SHU ke anggota. Begitu Mbak Najwa. Lalu permodalannya dari mana? Tadi kalau permodalannya berarti dari kan dia kan beroperasi ya. Dia ada Ah, operating income-nya. Income setiap ah. tahun profitnya itu diakumulasi sama dia gitu. Oh, Itu tapi satu. secara pendiriannya sama dengan koperasi. Secara pendiriannya tadi kalau misalnya secara legislasi hampir sama dengan koperasi. Dia juga boleh ada simpanan pokok ya. Kalau simpanan pokok kan nggak bisa diambil ya. Simpanan pokok boleh ada gitu. Cuma instrumen modal lain biasanya nggak ada. Saham anggota itu nggak ada. Modal Berarti ini penyertaan lebih miripnya ke korporat ya. lebih mirip. Mungkin kalau permodalannya iya, tapi kan tetap tata kelolanya anggota juga bisa punya suara di situ. One man Iya, one vote. Iya. ah, hanya suara kan, maksudnya hanya Mm. suara, tetapi secara operasional mulai dari permodalan itu sendiri sampai saham dan sebagainya, kemiripannya lebih mirip ke korporat dibandingkan korporasi, eh bisa lebih dibilang dominannya. ya mungkin bisa dibilang seperti itu ya hampir-hampir mirip sebenarnya gitu cuma ya tadi itu mutual tidak ada kewajiban untuk mengembalikan SHU karena dia Iya. tidak ada modal dari anggota gitu ya hampir mirip di situnya gitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Novita. Berarti Sama-sama Mbak Najwa. ini ilmunya baru nih. Kalau kemarin kita sudah bejigur di koperasi itu kan memang agak rumitnya di organisasinya ya. Kadang kadang ya kalau ketemu sesama pengurusnya yang enak itu kita enak ngerjainnya nggak tanpa tekanan lah ya. Tapi kalau sudah ketemu pengurusnya yang satunya minta segera balik modal, yang satunya lagi segera gimana penggajiannya, satunya lagi slow-slow aja, kan agak ribet nih. Terus kemudian ketemu si mutual ini menurut saya lebih slow banget, tetapi masih ada yang namanya eh, kecimpungan ya atau hak suara yang bisa menentukan kebijakan di koperasi atau mutualnya itu sendiri. Iya betul sekali Mbak.
Baik, terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Oke, Mbak Najwa. Wah, itu komprehensif tadi ya, dijelaskan oleh Mbak Novita. Mungkin bergeser nih ke Mas Yahya tadi angkat tangan. Silahkan Mas Yahya, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Suaranya kedengeran nggak ya? Wah, top. Kedengaran, Mas. Jelas, jelas. Oke, oke, terima kasih. Selamat apa ini di Australia, Mbak Novita? Ini sudah malam jam 9. Oh, Ya. selamat malam ya. Oke, selamat malam Mbak Novita. Eh, ini Malam. izin apa namanya? Eh, Berpendapat dulu ya. Ya. Nanti saya bertanya. Untuk yang di mutual tadi kan tidak ada apa namanya pembagian SAU ke anggota gitu. Apakah di apa namanya prinsipnya itu kalau di Indonesia tuh ada badan hukum satunya selain koperasi yang hampir mirip yaitu perkumpulan itu tidak membagikan juga apa namanya eh, profit atau labanya itu ke anggota. Cuma di perkumpulan memang jarang yang eh, apa namanya melakukan badan usaha yang berbentuk perusahaan gitu. Kebanyakan lembaga seperti itu, banyak lembaga akreditasi ataupun lembaga apa seperti itu. Nah, itu ya memang tetap ada keuntungan tapi di undang-undangnya di undang-undang ormas itu tidak boleh membagikan keuntungan. Apakah mungkin juga sedikit mirip seperti itu atau bagaimana gitu? Oke. Karena kalau apa namanya kan ini di Australia ya background peneliti apa namanya presentasi ini jadi ya coba di saya menyesuaikan di Indonesia gitu. Karena kalau misal di Indonesia memang apa sih ya masih asing gitu terkait yang mutual company ini. Bahkan sangat asing. Mungkin ada itu kalau perkumpulan tuh apa namanya ada supporter bola itu di Persija, Jackmania itu udah membuat apa namanya eh, perkumpulan yang berusaha memiliki saham di Persija. Mungkin seperti itu. Itu hanya seperti itu sih. Itu tadi Pak Firdaus Bumi Putra mungkin nanti juga bisa ditambahkan Bumi Putra itu badan hukumnya seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yahya. Itu Mbak, jadi komparatifnya dengan Indonesia langsung nih. Karena Indonesia itu kan kadang bingung ya, antara badan hukum dengan badan usaha. Nah, itu kan Ya, ya, suatu betul. hal yang apa, mungkin saya perjelas ya Mas Yahya ya, saya bantu perjelas. Itu kan agak, kadang orang Indonesia itu sedikit bingung nih, ini masuk yang mana nih, badan hukum atau badan usaha? Karena itu kan dua hal yang berbeda. Gitu. Mungkin kalau di Australia mungkin nggak ribet ya, itu kan Udah, apapun udah langsung dibilangnya langsung enterprise. diakui. Nah, kalau di Indonesia itu kan perlu penyesuaian. Ya banyak lah pokoknya prosesnya. Mungkin langsung Mbak bisa dijawab terkait dengan pertanyaannya Mas Yahya. Ya, kalau misalnya untuk konteks di Indonesia, tadi ya perkumpulan ya, Mas Yahya ya. Perkumpulan itu kan memang dia badan hukum ya, bukan badan usaha ya. Jadi mungkin itu yang membedakan dari ada kesamaannya, sama-sama itu apa namanya kumpulan orang juga gitu ya. Tapi mungkin yang membedakannya adalah kalau misalnya di koperasi dan juga di mutual enterprise itu satu ada usahanya gitu. Jadi ada bisnisnya, ada produknya gitu. Itu mungkin yang membedakan satu apakah ada produknya atau tidak gitu. Terus yang kedua yang membedakan mungkin adalah anggotanya. Tadi kalau misalnya mutual itu anggotanya adalah penggunanya, pengguna layanannya gitu kan. Sementara kalau perkumpulan kan karena memang tidak ada apa namanya produk misalnya yang spesifik ya atau usaha atau bisnis yang spesifik, makanya juga penggunanya juga siapa juga belum jelas kayak gitu. Itu mungkin yang membedakan antara perkumpulan dengan tadi mutual gitu. Meskipun secara esensi ya sama-sama kumpulan individu secara sukarela gitu ya. Memang seperti itu gitu. Nah, kalau untuk Bumi Putra ini mungkin Mas Firdaus bisa menjelaskan Mas ini karena saya nggak familiar Mas sama Bumi Putra. Silakan Mas Firdaus bisa menjelaskan. Kayaknya lagi pas ada acara juga nih, Firdaus. Oh enggak, udah open mic. Silakan Mas Firdaus bisa Bumi menambahkan Putra itu Bumi Putra. ya Bumi Putra itu termasuk juga mutual dalam konteks Indonesia, cuma kan udah habis.
apa namanya perusahaan-perusahaan asuransi yang mutual ataupun koperasi asuransi juga sudah habis di kita. Tetapi kemudian saya ingat itu, cuma tadi lagi searching-searching itu belum ketemu. Undang-undang P2SK itu dia punya ataupun dia mengatur itu soal usaha bersama. Itu. Lah usaha bersama itu kalau nggak salah itu translasi dari mutual. Ya, betul. Nah, kalau artinya kalau kemudian usaha bersama itu translasi dari mutual, di Undang-Undang P2SK 4 2023 mutual dalam konteks Indonesia itu masih diakui, masih bisa beroperasi. Tinggal ada apa enggak yang mau bikin gitu ya. Karena kan tadi tidak membagikan SHU ya, berarti memang ini niatnya itu niat community base kan gitu ya. Anggaplah asuransi memang niat untuk saling menolong dan lain sebagainya, ada laba kemudian dicadangkan puter lagi terus seperti itu Mas. Ya. Ya, itu sebenarnya di Indonesia ada tuh sebenarnya Mas Firdaus ya. Cuman kan memang apa pelopornya itu sayang tidak eksis sampai sekarang karena mungkin pernah mengalami mismanage yang cukup serius ya. Karena Bumi Putra kan kemarin kan sempat pilot karena internal manajemennya yang memang kurang ini ya, kurang bagus. Nah, mungkin ada feedback Mas Yahya, kira-kira. Mic-nya Mas Op, nggak keluar Oh suaranya. iya. Oh, oh, oh. Eh, Mungkin katanya kalau Bumi Putra itu secara badan hukumnya itu apa gitu, atau badan usaha non badan hukum ya sivil. Usaha bersama ini ketemu nih, barusan nih udah ketemu nih. Nah, ini dia kalau Nah yang ya, diatur di Undang-Undang P2SK 18 ini nih. Iya, Perusahaan asuransi berarti. berbentuk usaha bersama yang selanjutnya disebut usaha bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota. Lah, Bumi Putra itu ini ketentuan 18 ini usaha bersama. Ini mutual terjemahan di sana itu. Ya, ini oke. sama nih udah diatur. Artinya Anda mau bikin mutual di Indonesia juga Bisa. sudah silahkan, udah bisa sekali gitu. Cuma memang kan kita tidak menggunakan istilah mutual, tetapi istilahnya usaha bersama. Bersama ya. Nah, ini nanti tinggal dibaca aja karena ini sudah detail, gue pikir ini udah sampai penentuan direksinya dan lain sebagainya. Oke, Ya. baik. Berarti secara di Indonesia sebenarnya udah ada dengan istilah usaha bersama gitu ya. Ya, tapi mati. Tinggal satu itu Bumi Putra itu, Mas. 1912 atau 19 berapa gitu. Udah habis sekarang kayak gitu. Kalau mau Udah bikin habis. silakan itu. Kan ya karena intervensi manajemennya yang cukup kuat jadi ya Oke. akhirnya kandas. Oke, ini Mas Milzam, ini nunggu sebentar ya Mas. Ini ada yang bertanya ini. Ditunggu sebentar ya. Nah ini Mas Ferdiansyah nih, ada yang tanya nih. Apakah mutual dekat ke yayasan ya? Boleh bisa open mic Mas Ferdiansyah. Mas Imron ya, Imron Ferdiansyah. Silakan Mas Imron Ferdiansyah bisa mendetailkan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Sepertinya tidak open ya. Nah, ini saya skip dulu. Nanti kalau Mas Ferdiansyah ini sudah hadir, nanti bisa apa, ditanyakan kembali. Oke, ini Mas Romli. Apa daya tarik bagi seseorang bergabung ke non-distribution CME? Nah, ini mungkin Mas Romli ada ya? Silakan open mic, Mas. Ada, Mas. Oke, nah, hadir. Ya, Oke, terima kasih. kalau tadi terkait cooperation sama mutual, saya lebih tertarik yang tema distribution sama non-distributionnya. Jadi kalau di Indo itu kan yang dijual eh, gabung koperasi dapat SHU gitu kan, karena kalau gabung koperasi kemudian jadi ketua pengurus kayak masih sangat panjang gitu kan. Nah, terus kalau di sana ketika entah dia itu cooperation, entah dia itu mutual, ketika dia non-distribution itu daya tariknya apa kemudian orang mau bergabung ke sana? Itu aja sih, Kak. Nah, itu Mbak Novi, gimana nih? Apa daya tariknya? Biasanya kan orang kan agak pragmatis ya, kalau melihat sesuatu services atau layanan apa nih benefitnya?
Silakan Pak Novita. Ya, ya, terima kasih Mas Romli. Jadi untuk non-distributing tadi ya, tadi distributing sama non-distributing ini juga yang menarik. Karena kalau misalnya dia tidak membagikan SHU, terus apa yang didapat anggota gitu. Jadi memang kenapa akhirnya tadi ya 8 dari 10 orang Australia itu jadi anggota koperasi. Itu sebenarnya SHU itu adalah apa namanya? SHU itu bukan di top of mind-nya ketika orang-orang di sini mau bergabung ke koperasi atau mutual. Yang ada di top of mind-nya biasanya adalah layanannya. Karena kalau misalnya layanannya, kalau di sini ya, karena kita udah bisa bicara layanan, sudah bisa ini nih, udah bisa diadu sama yang lain gitu. Kayak misalnya pom bensin di sini, ada apa namanya Ampol misalnya yang koperasi. Dia mungkin bagi SHU-nya apa namanya sebagai pelanggan tidak menunggu bagi SHU-nya, tapi lebih kepada bagaimana dia pelayanannya bagus, terus dia transparan, dia lebih apa namanya lebih transparan daripada apa namanya penyedia-penyedia ini apa namanya bensin lainnya gitu kan. Nah itu layanan-layanan yang seperti itu yang mungkin membuat orang-orang akhirnya tertarik bergabung ke NDC tadi, non-distributing cooperative. Nah, terus setelah itu yang kedua, karena biasanya kalau misalnya yang koperasi non-distributing, ini mungkin sedikit menjawab juga yang Mas Ferdiansah, itu dekat ke yayasan atau enggak, ya non-distributing sebenarnya dekat ke yayasan ya. Karena dia memang kalau di sini, setahu saya dia memang lebih banyak bergerak di sektor-sektor sosial. Kayak misalnya tadi, aged care, panti jompo, terus tadi untuk apa namanya, disabilitas gitu. Jadi kan memang tidak banyak kalau misalnya private ya, private sector, private companies yang mau menyasar sektor itu gitu. Jadi lebih banyak biasa dari komunitas yang akhirnya tumbuh menjadi misalnya koperasi-koperasi yang ya dia memang untuk apa namanya tidak membagikan SHU, tapi memang dia di sektor itu dia concern, dia memberikan layanan yang baik gitu. Jadi mungkin itu sih ya dari layanan dan juga dari tadi sektornya spesifik gitu. Oke, terima kasih. Itu berarti sudah terjawab juga pertanyaanku itu Mbak terkait dengan ini ya non distribution ya. Mungkin ini apakah juga kadang itu kan gini kan di beberapa yayasan ya atau lembaga filantropi itu kan kadang agak susah tuh untuk mencari uang misalnya. Nah, terus juga bagaimana ketika beroperasional dan lain sebagainya itu kan sering kadang ini gimana ya fundraisingnya dari mana ya dan lain sebagainya. Nah, untuk karena kan memang sumber pendanaannya kan memang dari hibah ya. Nah, itu kan yang kemudian kan juga apa ya? Oh, ternyata karena di beberapa di Indonesia pun malah justru milihnya bukan koperasi rata-rata untuk fundraisingnya yayasan, rata-rata Ya, PT. Nah, gitu ini kan ada hal yang menarik nih di Australia malah justru ada kooperatif non distribution ini yang kemudian jadi ini ya, jadi bikin alternatif aja yang koperasi. Iya. mungkin ini Mbak karena kan juga ini ya, karena tadi juga disampaikan sama Mbak Novita ya bahwa mindset eh, mungkin masyarakat di sana di Australia itu SHO bukan top of the point-nya untuk bergabung koperasi. Kalau di Indonesia ya sudah ketika kita diajarkan untuk berkooperasi ya ya sudah SHO itu yang menjadi top of point-nya. Jadi kan seakan bahwa kalau misalnya SHO turun dan lain sebagainya itu kayak ngapain lah aku ikut koperasi dan lain sebagainya nggak dapat ini dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian juga menjadi ini ya rangka berpikir ya ketika orang apa namanya di sana mungkin ikut koperasi itu memang atas dari services atau layanan yang didapatkan. Kalau di sini kan enggak. Orang itu kan istilahnya kalau orang Jawa itu kan pingin bati lah, pingin untung lah kayak seperti itu. Mungkin itu sih yang jadi ini ya benak saya. Karena kebetulan memang ada salah satu yayasan di saya ikuti Mbak itu lagi bikin bikin PT untuk fundraising yayasannya. Nah itu yang kemudian apa ya sedikit agak ini sih agak saya kurang sepakat sebenarnya dibentuk koperasi itu bisa sebenarnya cuman karena ya kebijakan dan lain sebagainya yang kemudian harus mengharuskan keputusannya ke PT tadi itu Mbak terima kasih mungkin ini Mas Milzam silakan. Iya, iya, makasih. Ya mungkin tadi juga sempat disinggung-singgung ya sama Mas Romli pertanyaan. Saya juga mau berkomentar juga tadi hampir mirip kayak Mas Dito ya. Ya apa namanya ya benar gitu loh. Akhirnya yayasan itu juga
apa ya memperjelas sih tadi antara yayasan dan bisnis gitu. Jadi mereka nggak perlu bikin PT, cukup dengan mutual tadi gitu loh, karena udah satu tujuan. Nah, mungkin saya mau ini lagi sih, tadi kan soal mungkin tadi sempat disinggung ya. Saya pengen lebih gambaran umumnya lagi sih, mungkin gambarannya di sana tuh behaviornya gimana sih gitu, masyarakat consumer di sana ngelihat mutual ini gitu loh, apakah mereka prefer gitu pakai mutual gitu. Tadi kan sempat servisnya karena bagus gitu ya, atau di sana tuh udah kebangun gitu loh behavior orang-orang sana tuh udah prefer ke mutual, atau pemerintah regulasinya juga ngebantu bisnis-bisnis mutual. Mungkin gambarannya seperti apa sih gitu behavior di sana. Oke, terima kasih Mas Bonsam. Ini lebih didetailkan lagi nih, behaviornya gimana nih? Ya, kalau mutual di sini ya. Nah, Kenapa misalnya orang-orang di sini lebih memilih asuransinya, dana pensiunnya itu mutual daripada misalnya yang swasta. Saya juga salah satu konsumennya mutual di sini. Dana pensiun saya superannuation-nya namanya Unisuper, itu adalah mutual. Ternyata setelah saya cek itu adalah mutual. Nah, sebelumnya saya nggak sadar nih itu adalah mutual. Asuransi mobil saya ternyata adalah mutual. Saya juga nggak sadar itu adalah mutual gitu. Nah, yang membuat saya dan juga mungkin orang-orang lain memilih itu adalah setelah kita komparasikan, penawarannya itu sangat bagus untuk anggota. Jadi bukan cuma diskon anggota, tapi juga dia misalnya apa saja yang di cover, terus waktu pengcoverannya gitu. Misalnya kayak asuransi mobil, dia waktu di covernya jauh lebih cepat daripada yang swasta. Terus rekanan bengkelnya jauh lebih banyak daripada yang swasta. Gitu. Jadi memang pada akhirnya tadi mungkin 8 dari 10 orang Australia tadi dia memilih koperasi dan atau mutual tadi itu karena memang membandingkan dan secara benefitsnya itu memang lebih banyak kalau misalnya bergabung di koperasi dan mutual gitu. Bukan semata-mata ini saya memilih karena koperasi dan mutual, tapi memang karena benar-benar sebagai homo economicus itu membandingkan ternyata kok lebih menguntungkan ya gitu. Itu salah satu mungkin bukti kalau misalnya ternyata koperasi dan juga dan yang sejenis ya dan mutual itu memang bisa hidup sebenarnya, bisa bersaing di pasar gitu ya, bisa bersaing kalau misalnya tadi ada layanan yang bagus, ada benefit-benefit untuk anggota kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang orang sini apakah sadar lebih mereka lebih punya kesadaran tinggi untuk bergabung di koperasi sama di mutual, ya enggak juga sebenarnya, juga karena mereka merasakan saya punya manfaat ini, saya nanti juga ternyata diundang ke AGM, Annual General Meeting, itu saya juga dapat undangannya gitu kan, kita bisa diundang di situ gitu, kita punya rasa memiliki juga akhirnya gitu. Jadi itu mungkin yang membuat orang akhirnya banyak yang menggunakan produknya tadi. Ya, menarik ya, Mbak. Mungkin saya tanggapi ya. Ya. Ya berarti mereka juga mungkin di awal nggak menjual si mutual itu ya, tapi lebih bagaimana service mereka. Nah, mungkin itu kan jadi tantangannya adalah dari segi manajemen dan operasional yang profesional ya. Nah, dari segi benefit atau gaji gitu misalnya kita bilang gitu, apakah itu bisa di-compare gitu antara mutual dengan perusahaan profit gitu loh di sana? Apakah ada gap atau mungkin sama gitu? Mungkin gimana? Kalau di sini secara umum di Undang-Undang Korporasinya ya Corporation Act itu karena di situ koperasi dan mutual yang besar juga di bawah situ. Secara umum untuk semua sektor itu memang ada memang sangat ketat soal UMR, jam kerja dan lain-lain itu sangat ketat. Jadi bukan cuma koperasi dan mutual, tapi juga perusahaan privat juga nggak boleh melanggarnya. Jadi pada akhirnya hampir sama gitu, mau bekerja di koperasi, di mutual atau di private sector sama aja gitu. Kalau misalnya pekerja part-time, per jamnya sama rate-nya. Kalau misalnya yang pekerja yang full-time itu juga sama. Tax home pay-nya hampir-hampir sama. Gitu. Jadi memang sudah ada regulasinya kalau untuk itu. Ya, menarik ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin bisa jauh banget gitu loh. Dengan bagaimana manajemen dan operasional. Kebanyakan nyimpangnya. Jadi itu tantangannya banget ya untuk di Indonesia. Ya mungkin itu sih dari saya. Yeah. Terima kasih Mbak Novita. Sama.
Oke, terima kasih Mas Milzam. Tadi sudah dirinci ya sampai ke struktur keuangan ya. Itu yang penting itu malah justru itu kan juga mencerminkan profesionalitas manajemen ya. Semakin dia memang di hire profesional ya mau nggak mau kan juga ukurannya kan juga beda juga gitu loh. Oke, ini tersisa waktu 25 menit. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan koperasi dan mutual eh, dengan praktiknya di Australia? Silahkan. Ini ada siapa nih? Ada Mbak Oktav, Mas Kamal, Mas Bayu. Atau boleh tanya lagi? Oh, boleh, Saya boleh, penasaran. boleh. Oke. Boleh sambil Ya, menunggu. ya Oke. menarik ya. Maksudnya kalau dilihat tadi kan jasa-jasanya kayak banyak asuransi, terus banking gitu loh. Apakah itu kan kayak lokal di Australia ya mungkin akan kebangunnya gitu? Atau mereka juga punya ada contoh yang bisa keluar gitu loh dengan model yang sama gitu loh. Mutual di Australia terus diterapin di negara lain gitu loh. Ada nggak contohnya Mbak, gitu? Mutual yang berhasil? Kalau misalnya di Inggris juga banyak asuransi, bank juga banyak gitu. Jadi yang di sektor keuangan itu banyakan mutual di UK itu banyak. Tadi makanya mungkin di Indonesia juga akhirnya diadopsi tadi yang undang-undang apa namanya P2SK tadi itu ternyata apa namanya Bumi Putra asuransi itu juga masuk usaha bersama atau mutual itu ya. Karena yang jelas memang ketika pengguna layanannya itu adalah anggota, itu di situ bisa jadi mutual sebenarnya gitu. Pengguna layanannya adalah anggota konsumen, ya itu tadi hampir kayak consumer kooperatif sebenarnya itu. Tapi itu berarti apa namanya kan kalau kalau ngelihat regulasi negaranya lagi ya gitu balik lagi Ya. ya. Jadi ketika kita mau implement. Nah, apakah regulasi yang ada yang contoh misalnya di Australia menerapkan regulasi yang di Australia terus ke negara Malaysia atau mana gitu? Jadi Enggak, Ada benchmark. nggak? Iya, enggak jadi kayak jadi mungkin bakal menyesuaikan lagi ya gitu loh. akan menyesuaikan, itu akan menyesuaikan, tetap akan menyesuaikan gitu. Jadi mungkin nggak bisa diterima di kayak misalnya tadi MCI aja ya, mutual capital instrument ya, instrumen modal apa namanya mutual tadi itu mungkin di beberapa negara lainnya yang punya model mutual juga itu nggak memperbolehkan MCI karena prinsipnya memang tetap nggak boleh ada saham gitu gitu. Jadi itu hanya bisa di negara-negara tadi, misalnya kayak di Australia, di Belanda, di Singapura itu boleh gitu. Tapi kalau di negara lain mungkin tetap nggak bisa, karena prinsipnya ya itu tadi nggak ada keterlibatan modal anggota itu nggak ada gitu. Jadi jadi mungkin lebih loss gitu ya kalau mutual ya, karena apa namanya ya jadi nggak ada beban gitu. Beban itu kan kalau misalnya tadi kita lihat ya, kalau secara pelaporan keuangannya juga kalau yang distributing co-op tadi simpanan-simpanan anggota juga kan masuknya adalah kewajiban sebenarnya hutang. Jadi kan itu sebenarnya membebani gitu punya itu gitu. Oh, berarti secara laporan keuangan itu kayak model yayasan juga ya gitu loh kayak ada. Kalau di Indonesia tuh kayak ISAK 35 kayak gitu ya. Jadi net Mhm. asset bentuknya bukan apa namanya equity. Modal. Betul. Iya, Iya, secara iya. laporan keuangannya. Kalau non distributing iya. Kayak Oh, aset aset neto itu. Betul. Nah, makasih, Mbak. oke, itu anu Mbak juga saya tergugah ya karena kalau misalnya itu kan dari struktur laporan keuangan, nah apakah memang ini ya, ini kan juga menarik ya. Akhirnya model bisnis ini juga kalau misalnya ditempatkan menjadi liabilitas, nah ini kalau tidak perform gimana itu Mbak? Untuk apa ya? Ya misal ya kita nggak tahu ya namanya model bisnis dan lain sebagainya itu kalau misalnya karena pendanaan pertama ini kan dalam bentuk pinjaman ya itu gimana itu Mbak untuk misalnya kayak misalnya ada mutual nih ini nggak bisa apa namanya atau koperasi non distribusi tadi itu tidak bisa membayar utang nih ini gimana nih Mbak? Ada Kalau case seperti itu. Mhm. Kalau mutual kalau misalnya mutual sama apa namanya kalau mutual dan non distributing kan berarti mereka nggak ada itu kan nggak ada modal nggak ada kewajiban dari anggota kan ya. Ya, tapi kan itu kan Ya. dicatat sebagai liability kan ya, sebagai kewajiban ya, benar ya? Enggak, itu Oh untuk enggak, distributing co-op. oh untuk Jadi ya, oh jadi untuk koperasi-koperasi yang punya membagikan modal saham
yang punya modal saham, yang punya penyertaan modal itu disimpan di situ. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya mutual non distributing karena mereka memang nggak punya, jadi nggak ada di liabilitasnya, di Oh, nggak ada kewajiban ya namanya. Oh, oke. Nggak ada. Oke, oke. Saya pikir ada itu, Mbak. Kalau ada, wah ini bahaya ini. Ya itu nggak. Jadi mereka nggak mencatat itu karena memang nggak ada gitu. Oke, oke, oke. Berarti kayak lebih ke ini ya, hampir sama sistemnya kayak modal Ventura ya. Ya, bisa dibilang Ya seperti betul, betul, betul. modal Ventura gitu ya. Oke, oke. Mungkin Mas Yahya tadi angkat tangan, silakan Mas Yahya. Ada pertanyaan Oh, lagi. saya nggak bertanya sih, hanya ingin memastikan aja. Siap, Oh siap. ya, Ini berarti di Australia ini secara psikologis orang-orang dia masuk koperasi ataupun mutual itu nggak sadar gitu bahwa dia tuh sebenarnya masuk ke ruang lingkup koperasi dan mutual hanya berdasarkan manfaatnya saja gitu sih. iya betul Mas, betul sekali. Nah, itu mungkin yang agak beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada dua hal ya. Yang tadi SHU, yang satunya itu wah ini koperasi itu jati diri ekonomi Indonesia itu yang dijual oleh kebanyakan orang-orang itu yang ada apa namanya di koperasi gitu sih. Mungkin itu bisa menjadi cerminan juga di Indonesia gimana peningkatan layanan yang bisa dijual bukan hanya sebatas apa namanya jargon ataupun eh, keuntungan semu seperti itu. Terima kasih Mbak Novita. Ya, sama Mas Yahya. Tapi Oh, tadi itu juga ada konsekuensinya ya. Kalau misalnya di sini apa namanya yang lakukan kayak tadi ya mutual gitu kan atau consumer kooperatif yang banyak anggotanya, mereka mau ikut karena memang layanannya karena memang benefitnya dibandingkan sama yang penyedia lain itu lebih baik. Tapi tadi kalau misalnya kita lihat ada konsekuensinya dalam hal tata kelola tadi ada spektrumnya gitu. Ada spektrum yang paling nggak aktif nih anggotanya, ada yang spektrum yang paling aktif gitu. Nah, kalau misalnya itu berarti yang mutual-mutual ini karena anggotanya banyak, cuma mau benefitsnya aja tadi ya, pada akhirnya nggak terlalu aktif gitu. Jadi di RAT mungkin jarang datang. Kalau misalnya ada diskusi apa nggak ikutan gitu. Yang penting dia benefitsnya dapat gitu. Sementara kalau di spektrum yang satunya lagi di koperasi produsen yang mungkin apa namanya orang-orangnya memang dia terlibat dia apa namanya keterlibatan yang lebih apa erat sama koperasinya itu mungkin beda gitu dia lebih akan terlibat dengan koperasinya dia ikut koperasi karena dia tahu karena kenapa dia mau ikut koperasi karena dia bisa ikut menentukan apa di situ misalnya gitu ya jadi memang konsekuensinya mungkin gitu anggotanya akhirnya ya pasif aja gitu walaupun punya hak suara juga nggak tahu juga dipakai buat apa mungkin gitu gitu sih. saking percayanya, Mbak. Iya betul. Oke. Tapi secara kewajiban lancar ya Mbak? Lancar sih sebenarnya lancar sekali kalau misalnya itu. Jadi kayak misalnya Oh, dapat diskon, potongan apa itu mereka ini banget. Mereka oh. terbuka, laporan juga selalu on time gitu. Semuanya di-share ke anggota itu yang membuat jadinya anggota akhirnya nyaman berbisnis sama koperasi atau mutual di sini. Kayak gitu. Iklim organisasinya beda. Oke, mungkin sebelum eh, tinggal 15 menit ya, pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Silahkan, Mas Kamal mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau Mbak Oktav, siapa ini? Mas Ilham Nasai, Mas Hanafi, atau yang lain mungkin. Silahkan, sembari. Izin Mas Dito, untuk sesi Oke, ini kayaknya dibikin sesi khusus deh. Kayaknya lebih menarik lagi karena kalau saya pribadi menerimanya memang baru ya untuk manual ini, tapi memang perlu dikupas tuntas mengingat di era pasca pandemi ini banyak banget bahkan bermunculan yang namanya komunitas-komunitas. Dan komunitas-komunitas yang berdiri ini rata-rata memang mereka langsung memiliki badan hukum. Nah, kemudian dari segi pemanfaatan community-community inilah mereka yang belum memahami. Mereka hanya tahu sebatas koperasi, sedangkan belum sampai di titik, oh ternyata ada nih mutual ataupun yang lainnya tuh belum sampai di titik itu. Itu sehingga saran sih ini usul aja. Ada sesi khusus untuk materi ini. boleh.
Nah itu langsung dijawab aja ke Mbak Novita. Gimana Mbak Novita? Jadi Iya, kan sekaligus menteri sharing lagi nih, tuh. yang Bu Novita kan sudah berjalan, Mungkin Ya. kan itu punya ya. duplikatnya di Indonesia. Bagaimana membuat usaha bersama di Indonesia. Tadi kan kalau Ya, kan usaha bersama ya, kalau misalnya ya, itu ya. betul. Mungkin harus saya baca juga nanti undang-undangnya tadi yang usaha bersama. Tapi nggak tahu, mungkin apa hanya asuransi saja yang diperbolehkan atau gimana nanti Nah, saya itu baca. dia. Oke, Iya, mungkin bisa jadi topik selanjutnya Mbak Najwa. Nanti kami juga akan berdiskusi ya. Ini ada usulan terkait dengan ini ya. Ya memang Pak, ini sih setelah pasca pandemi itu memang banyak komunitas-komunitas bermunculan yang kemudian dia punya unit-unit usaha ini ya berbadan hukum kan ya. Apakah dan juga belum sampai di sana, belum di badan hukum, belum ya? tapi mereka itu memang mendirikan komunitas-komunitas, mungkin hanya 10 orang, 50 orang aja udah dikomunitaskan. Tetapi kelanjutan dari komunitas ini kan Bingung ya? biasanya ada cerita balik modal dari apa namanya pendirian ini kita perlu nggak, sebagian kan ada yang perlu, sebagian kan enggak, terus sebagian ada pemanfaatan komunitas ini selain untuk kumpul-kumpul apa sih kayak gitu. Jadi Oke. lebih ke bermanfaatannya itu sih Itu ada gitu. istilahnya Mbak kalau di Indonesia Mbak. Namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Kube. Ya, itu jargonnya Kemensos itu. Oh Ya, ya, kalau kalau Kube itu tidak banyak yang tahu Mas sebetulnya. nah, Hanya mereka yang dari PKH saja yang disebutkan. Tetapi mm-mm. mereka-mereka yang komunitas lainnya semacam UMKM itu kan lebih banyak di luar PKH. Nah, sedangkan saya pun juga awal terima info Kube itu ya gara-gara tahu PKH, apa sih kelanjutan dari PKH ini kok ini program berkontinu selalu dapat hibah, tetapi apa sih fakta atau realnya dari Kementerian Sosial gitu. Bahkan tapi ketika ada kegiatan yang menunjang UMKM, pelaku UMKM selalu larinya kepada kami gitu, bukan kepada KUB-nya gitu. Nah, itu Betul. yang anehnya kan ada di situ. Ya, memang Sehingga ini sebenarnya perlu Kemensos itu kan ini Mbak, karena kan memang ini ya, fokusnya Kemensos kan terkait dengan isu kemiskinan. Maka kemudian ya. untuk membentuk sebuah apa usaha bersama dari komunitas yaitu membentuk KUB itu. Makanya kan sebenarnya KUB itu setahu saya ya, yang saya pelajari itu sebenarnya mau menyaingi koperasi, tapi dalam bentuk ultra mikro. Jadi apa diarahkan ke sana begitu. Jadi harapannya juga Kemensos itu dengan adanya KUB itu sebagai alat pengendali untuk mencairkan dana hibahnya. Jadi gitu. Oh, Nah, pantesan. Jadi bingung kemarin. kita buka triknya, Mbak. Oh alah, iya 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 iya, Nah, itu ternyata nanti gitu ya. mungkin bisa Tapi di itu banyak juga loh Mas, ditiru ah, dari CS Astra dan sebagainya. Astra kan juga banyak nih hibah-hibah dari itu. Sehingga saya kemarin agak kesulitan juga seandainya mereka berkelanjutan continue sustain, bisa. ini mereka lindungannya apa ya? Masa aku harus menunjukkan mereka kepada koperasi multi pihak, saya bilang kayak gitu sampean. Terus apakah ada nggak sih yang lebih sederhana lagi, artinya kan ngerucut ya. Kalau mutual ini menurut saya lebih mengerucut lagi dibandingkan multi pihak yang agak lebar gitu. Kalau Ya, koperasi, kalau koperasi simpan pinjam sebagainya, kayaknya aduh itu berat sekali, saya bilang kayak gitu. iya. Itu Berarti Mas. ada sesi khusus, Mbak. Kalau Ya, dibahas, benar Mbak. benar. Nah Oke. itu harus tuh. Bu Novi Itu karena request. ego sektoral kementerian ya sebenarnya. Tapi sebenarnya sama Ya, itu. Nah, itu. sama. Oke, mantap Mbak Najwa. Nanti diskusi lagi lah kita terkait dengan itu ya. Dengan Siap. Kube. Oke. Oke, Mas Hanafi, terakhir ini sebelum kita akan berbuka puasa, ada angkat tangan nih. Keluar Ya, beliau. Mas Dito, terima kasih ya. Sebenarnya saya cuma Oh mau ya, mengkonfirm aja dari diskusi tadi dan saya juga baru bergabung di akhir. Kalau mau bertanya ke Mbak Novita, kan oke. ya kita bahas di sini itu koperasi sama mutual studi case-nya di Australia. Nah, tadi kan sempat saya dengar bahwa sebenarnya lebih banyak yang nggak sadar bahwa mereka itu bergabung dengan koperasi ataupun mutual karena mereka yang dikejar itu adalah layanan ya. Nah, berarti saya mau konfirm kalau di sana itu di Australia itu ada rasa sepenanggungan atau tidak ya untuk orang-orang yang
bergabung di koperasi maupun di mutualnya. Makasih. Oke. Oke. Nah, ini menarik nih, Mbak. Rasa penanggungan nih. Kalau Iya memang benar. lagi kesusahan ini nggak lari sendiri-sendiri. Begitu ya Mas Hanafi ya? Betul, Mas. Iya. Oke. Itu Mbak, gimana tuh? Keren itu pertanyaannya. Ya, benar-benar. Itu tadi ya. Saya mungkin akan balik lagi ke tadi ya, ke spektrum tadi ya, keterlibatan anggota tadi gitu. Jadi semakin besar koperasinya, semakin hubungannya itu adalah pelanggan dan juga penyedia layanan, itu biasanya apa namanya? Rasa sepenanggungannya, sense of belongingnya itu tidak terlalu besar, keaktifannya nggak besar, rasa memilikinya nggak besar gitu. Tapi semakin tadi apa namanya, semakin besar kepemilikan finansialnya di situ, semakin apa ya, banyak yang dipertaruhkan di koperasinya. Kayak misalnya tadi kalau di Australia ada yang namanya Capricorn Society, itu masuk top 300 di World Cooperative Monitor. Jadi dia adalah koperasi produsen basisnya ya. Terus dia koperasi produsen otomotif, di sana usaha-usaha kecil gitu dikumpulin sama Capricorn Society tadi. Nah, ini di sini tuh anggotanya kalau saya lihat Capricorn Society itu sangat solid banget gitu di situ. Dia memang tidak sebanyak, tidak sebesar si mutual tadi gitu, si asuransi tadi gitu, nggak sebanyak itu. Tapi anggotanya sangat solid, volume bisnisnya juga besar gitu. Nah ini ada rasa penanggungan tadi ya mungkin ini ada saya lihat di koperasi-koperasi produsen kayak tadi Capricorn Society atau yang koperasi perikanan tadi yang GFC, Geraldton Fisherman Cooperative, yang dia pengekspor 63% lobster dunia, stok lobster di dunia. Itu dia apa namanya, anggotanya nggak banyak, koperasi itu, cuma sekitar 350-an orang, tapi dia bisa mengekspor 63% pasokan lobster, kan luar biasa ya. Itu mereka memang sangat apa namanya sangat kuat gitu. Apa namanya rasa tadi kalau misalnya pakai istilahnya Mas Hanafi mungkin rasa penanggungannya sangat kuat gitu. Jadi di koperasi-koperasi produsen biasanya lebih kuat daripada di mutual tadi atau di konsumen, di koperasi konsumen gitu Mas. Apalagi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya mutuals atau koperasi konsumen yang besar atau bank itu biasanya kan pakai sistem representasi kan, representasi anggota gitu kan. Ada kalau misalnya di Indonesia mungkin per wilayah ya. Kalau juga bisa ada yang berwilayah gitu. Dan ini mungkin juga mereduksi secara nggak langsung rasa kepemilikan ke koperasinya. Gitu sih. Mungkin hampir-hampir mirip juga lah sama di Indonesia. Oke, baik. Mas Hanafi ada feedback mungkin sebelum kita mengakhiri Zoom Membuka kita puasa ya. puasa. Nah, itu. Karena ada yang sudah berbuka nih Mas Oh Ferdian. gitu ya. Izin mundur Ya, sedikit. mungkin untuk menutup mungkin feedback untuk menutup sore hari ini ya, Mas. Oke, Jadi siap. eh, yang saya tangkap itu ya sebenarnya ada, cuma mungkin dalam beberapa koperasi yang ada di sana itu kan ada kesenjangannya ya seperti itu. Jadi gini, mungkin saya karena backgroundnya mahasiswa, jadi saya bicaranya di koperasi mahasiswa ya. Mohon maaf Mbak Novita, Mas Dito. Jadi saya pernah buktikan tuh waktu acara di musyawarahnya koperasi mahasiswa itu bahwa eh, saya tanyakan satu-satu ke waktu itu orang yang hadir, gimana sebenarnya bener nggak apa mungkin yang menjadi dalil saya waktu itu adalah bener nggak seberapa banyak waktu ngomongnya komponen kepengurusan koperasi itu dengan jumlah anggota yang aktif seperti itu. Waktu itu saya tanyakan ke koperasi mahasiswa di Jawa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya minta feedback dari Mbak Nurita sebenarnya yang bisa ditiru dari mungkin kasus di Australia yang bagus ke Indonesia itu bagian mananya, apakah mungkin salah satunya ya yang saya sebutkan tadi bahwa semakin sering komponen kepengurusan koperasinya ngobrol sama anggota, maka gapnya dari anggota ke pengurus itu nggak terlalu jauh begitu. Makasih, mungkin menutup sore hari ini itu Mas gitu. Oke, tuh, Mbak, saya lebih simpelkan partisipasi anggota, membangun partisipasinya gimana tuh? Nah, itu apakah harus ada selalu proses diskusi dengan anggotanya? Gimana? Ya, kalau untuk proses diskusi dengan anggota
tergantung seberapa banyak anggotanya. Itu juga kan karena apa namanya pengurus tidak terlalu banyak, tapi kalau anggotanya banyak sekali itu juga kan nanti misalnya nggak efektif. Menurut saya apa yang bisa dilihat dari koperasi dan mutual di Australia, salah yang paling kentara menurut saya adalah layanannya gitu. Itu sebenarnya itu bagaimana deliver layanan ke anggota yang benar-benar memang tujuannya itu memang memenuhi apa sih maunya anggota kayak gitu. Mungkin itu sih lebih ke situnya. Gitu. Kalau diskusi sama anggota menurut saya ya itu juga perlu gitu. Cuma dilihat lagi apa namanya sekali lagi kalau misalnya tadi koperasi kan adalah perusahaan juga ya. Jadi bagaimana misalnya usahanya jalan dan bisa melayani anggota dengan baik kayak gitu. Itu mungkin Mas Dito. Oke, terima kasih Mbak Novita. Terima kasih Mas Hanafi. Pertanyaan terakhir ya, diskusi terakhir. Harapannya memang ini adalah perspektif baru bagi mungkin ya teman-teman di Indonesia ya, karena memang ya Indonesia itu masih ini ya, masih ada dualisme antara badan hukum dengan badan usaha yang memang tidak sinkron, mungkin karena ya ini ya dari beberapa pemangku kebijakan kita men-setting seperti itu. Kalau mungkin di luar negeri itu kan enak ya, badan usaha itu juga sekaligus dengan badan hukum dan mereka sangat fleksibel. Nah, kemudian memang tetap tidak meninggalkan fleksibilitas itu, tetap monitoring mereka juga cukup ketat juga terkait dengan tadi juga disampaikan oleh Mbak Novita ya, terkait dengan monitoringnya seperti apa ya, terkait dengan laporan keuangan, penggunaan standar dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu apa bentuk monitoring ya untuk lembaga di sana mungkin ya, terkait dengan prosesnya bagaimana. Nah, kemudian ini juga harapannya mungkin teman-teman yang memang praktisi ya mungkin atau ingin mempunyai sebuah atau ingin mendevelop skema ini juga bisa apa namanya kayak kalau saya bilang di part model bisnisnya itu yang kemudian itu bisa dikembangkan, barangkali teman-teman lagi ingin mengembangkan sebuah model bisnis ya tentunya. Nah, itu apakah nanti juga akan apa namanya berkendala dengan badan hukum dan lain sebagainya, itu mungkin nanti proses by proses dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu ilmu pengetahuan baik buat kita nanti agar bisa diaplikasikan juga harapannya ke depannya ke teman-teman juga ya untuk di apa namanya masing-masing keilmuannya. Mungkin itu saya tutup untuk round table discussion #4 ini. Eh, Selamat sore Bapak Ibu, selamat berbuka puasa bagi yang sudah buka. Yang belum buka silakan menunggu sebentar, habis ini buka. Jadi untuk tetap semangat, ini nanti akan juga ada round table discussion selanjutnya. Tetap ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi jaringan inovator koperasi. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Makasih Nov. Terima kasih semua saya izin Terima di kasih Mas Dito, terima kasih Bu Novita, Ya, makasih semuanya. terima kasih Kak Firdaus.